Happy Sunday, saudara. Selamat datang di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah hari Minggu Advent keempat. Kita merayakan Advent keempat, saudara, yang terakhir. Dan minggu depan kita merayakan Natal, Kristus Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lampau. Di dalam kemurahan Allah Bapa yang firman-Nya itu menjadi daging bersama-sama umat-Nya, memberikan penebusan dan damai sejahtera serta kehidupan yang kekal. Nah, saudara, sudah tentu untuk tema pada sore hari ini adalah Advent keempat, yaitu Splendor and Miracle, mulia dengan penuh keajaiban. Saudara, marilah kita beribadah, sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, marilah kita ikuti pembacaan dan penyalaan lilin Advent keempat. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini akan dibacakan dari Yesaya 7, 10 sampai 16. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini Tuhan di minggu Advent keempat yang terakhir kami boleh datang beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nubuatan Nabi Yesaya ini Tuhan boleh menjadikan permenungan untuk kami bahwa Allah begitu mengasihi umat-Nya dan datang sebagai manusia di dalam Kristus Yesus untuk memulihkan keberadaan umat Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan kebebasan, kemerdekaan serta pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tuhan, pimpinlah hidup kami menjadikan satu hidup yang memuliakan Dikau, hidup yang penuh dengan penebusan-Mu Tuhan, hidup yang berkualitas di dalam memuji dan membawa kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah ini Tuhan, biarlah seluruh pujian dan ibadah ini boleh menjadikan satu kemuliaan bagi-Mu saja dan firman-Mu boleh menjadikan tuntunan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Satu kali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pujian berikut, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
karena kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pujian berikut, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja, yang maha mulia, lahir dari bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukaria, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Saudara jemaat, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Mari datanglah, bersiaplah membuka hati menyambut Natal. Sebagai Yusuf dan Maria, teguh dalam iman menerima firman Allah. Kami membuka hati, mempersiapkan ruang bagi Yesus memasuki kehidupan baru.
Terpujilah Immanuel, Kristus Yesus. Kita tetap berdiri. Kita menyanyi pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 110 bait 1, 3, dan 4. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga kau menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Ya Yesus, kau ku cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh, sungguh cahaya kasih-Mu. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh, sungguh seluruh hatiku. Saudara silakan duduk. Sampai waktunya kita akan berdoa bersama-sama dan ada kesempatan saudara diberi kesempatan doa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Maha Mulia, di dalam pertolongan Roh Kudus, persiapkanlah hati kami sebagai palungan terbuka menerima Sang Firman yang menjadi manusia. Allah Bapa Maha Penyabar, Maha Kasih, kami dalam penantian akhir Minggu Advent. Tolonglah agar kami terbuka dengan hati yang bersih, menerima pemberian agung. Berilah kami hati dengan bersyukur, memuliakan Kristus Yesus seperti gembala di padang yang kagum atas berita Natal yang pertama. Berikanlah hati kami terbuka mendengar seperti Yusuf yang dapat kepastian kelahiran Yesus, dan seperti Maria yang setia menerima kedatangan Sang Immanuel, serta memberi makna baru bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, muliakanlah Tuhan, bersukacitalah oleh karena kebaikan Allah Bapa Surgawi yang telah datang dan menjadi firman yang menjadi daging di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat Sang Mesias. Saudara, Allah melihat dengan kasih sayangnya atas keterhilangan umatnya, atas kesepian umatnya, dan diberikannya anugerah. Saudara, dari semua hal, ketakutan dan kesendirian, diberikannya sukacita dan kepenuhan di dalam hidup Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, mari bangkitlah, berdirilah, bukalah hatimu, oleh karena pengampunan itu telah datang, tersedia, dan engkau dapat milikinya. Amin. Hormat bagi Sang Bapa
selamanya akan tetap. Amin, amin. Kita tetap berdiri, kita masuk dalam pujian persiapan dari Kidung Jemaat 92 bait 1, 2, dan 3. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kam gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mazmur 80 ayat 2 sampai 8. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami
akan selamat. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita segera lanjutkan pembacaan yang kedua, diambil dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Matius pertama ayat 18 sampai 25. Ini adalah berita kelahiran Yesus Kristus. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Allah, terpujilah namanya. Saudara, apabila rumput-rumput mengering dan bunga layu, tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada momentum yang terakhir dari Advent keempat ini, yang mengajarkan kita bahwa masa penantian itu telah dan hampir berakhir atas lahirnya Kristus Yesus Sang Mesias, Firman yang menjadi manusia, datang kepada khususnya kepada umat kepunyaannya, yang hari ini dapat dijabarkan adalah engkau dan aku. Saudara, betapa kasih Allah demikian, karena kata-kata ini datang kepada milik kepunyaannya, begitu personal and so private, saudara. Maka apabila benar engkau adalah milik kepunyaan Allah yang datang sebagai Kristus Yesus, untuk itulah engkau harus tekun, setia, dan makin berjalan di dalam kehendak dan perintah firman-Nya. Saudara, hal itu telah terjadi sekitar 2000 tahun yang lampau, tetapi ini tetap didengung-dengungkan sampai hari ini. Karena apa? Kita juga dalam masa penantian yang serupa, yaitu kedatangannya yang kedua di dalam majesty and splendor, dengan penuh kemuliaannya, saudara. Saudara, minggu depan kita akan merayakan, di kalender kita tercatat tanggal 25 sebagai tradisi umum umat merayakan Natal di seluruh dunia. Dan saudara, segala sesuatu tentang skenario datangnya, lahirnya Yesus di ayat 18 itu tentu tetap merupakan satu misteri.
Demikian pula saudara, berita-berita gembala yang mendapatkan ilham yang diperoleh. Begitu juga saudara, orang-orang Majus yang sengaja datang berkunjung, serta malaikat-malaikat datang dengan nyanyian yang begitu indah, memuliakan Tuhan, diperdengarkan kepada gembala-gembala itu. Saudara, ini adalah satu bukti betapa spektakulernya, betapa begitu majestinya saudara, kehadiran Kristus Sang Raja di dunia ini saudara. Tetap saja masih kedatangan Yesus tetap penuh misteri dan sangat mengejutkan. Bahwa seorang Maria, seorang gadis mengandung dari Roh Kudus, pada kurun waktu dia bertunangan dengan Yusuf, masa penantian ini segera berubah dan menjadi dilema untuk Yusuf, si orang benar tersebut. Sampai kepastian dari kandungan Maria itu disahkan oleh penampilan malaikat di ayat 20. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, bahwa kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan anak laki-laki itu engkau harus namakan dia Yesus, sebab dialah Sang Juru Selamat umat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari sisi kemanusiaan publik umumnya, ini sesuatu yang aneh dan ajaib sekali. Namun bila ditarik mundur, justru peristiwa Natal ini, kelahiran Yesus, adalah penggenapan nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14, sesungguhnya seorang anak muda mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamakan Immanuel. Iman yang berlandaskan Alkitab dijelaskan oleh Matius sebagai kelanjutan daripada nubuatan Nabi. Jadi sebetulnya bagi para murid, bagi para rohaniawan, bagi para umat yang mencintai firman Tuhan, hal ini tidak aneh, oleh karena sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun sebelumnya, saudara. Saudara, aneh memang, karena sampai hari ini kalau engkau menelusuri, berselancar ke YouTube, banyak sekali ocehan-ocehan yang meragukan, yang menggosipkan, yang membuat hal-hal itu menjadi hal yang aneh, saudara, atas kelahiran Yesus yang ajaib itu. Inilah bukti bahwa dunia mempunyai kesulitan tetap di dalam menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan. Tetapi tidak demikianlah untuk umat kesayangan Kristus sendiri, justru disambut dengan penuh sukacita. Saudara, yang sangat penting di dalam hal ini, baik di waktu lampau, baik sekarang dan yang mendatang, adalah kata-kata janganlah takut. Don't be afraid. Sebab kita manusia mudah lupa, saudara, atau pelupa. Jangan takut, sebab Allah tidak bermaksud untuk mengguncangkan iman umatnya. Tidak berusaha membuat gentar seisi dunia. Bukan demikian. Tetapi jangan takut itu justru lebih bertekanan kepada lihatlah, waspadalah. Lihatlah dan waspadalah itu, saudara, karena kisah Natal ini pun tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Oleh sebab di dalam setiap perayaan Natal dimanapun, saudara, seyogianya harus diingatkan ulang. Lihat dan waspadalah, sekaligus looking forward kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apabila waktunya telah tiba, saudara, dari kesengsaraan Kristus, mati dan bangkitnya, serta kedatangannya yang kedua, maka itu sudah selayaknya kita merayakan Natal dengan banyak sukacita, tetapi juga mixed feeling di antara sukacita dan derita, yaitu lahir, kematian, dan hidup baru. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus,
Maka itulah di dalam hidup di dalam Tuhan, suatu hal yang tidak dapat dipahami benar-benar oleh orang di luar kelompok domba-dombanya Yesus. Dan inilah yang dikatakan jalan imanmu dan imanku, Advent, Natal, dan Paskah, yaitu jalan iman kau dan aku. Ingat itu saudara, jangan pernah kau lupakan hal yang penting, yaitu Advent, Natal, dan Paskah. Itulah jalan iman kita. Oleh sebab itu saudara, marilah bersama-sama dengan Yusuf anak Daud, kita ini terpanggil untuk menjadi umatnya melayani Kristus Yesus di tengah situasi yang rumit apapun di dunia ini, dengan yang penuh komplikasi. Kita tidak pernah tahu jalan esok hari saudara, tetapi hanya di dalam jalan iman saja, yaitulah Advent, Natal, dan Paskah itu kita dapat terus berjalan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, diarahkan kepada terang Kristus Yesus itu menuju kepada kehidupan yang kekal dan tidak berkeputusan. Saudara, kita hidup di dalam sejarah dengan situasi masyarakat yang terus-menerus berubah-ubah. Baik politik, ekonomi, moral, dan bahkan ketenangan hidup, kenyamanan itu saudara, cuma impian di siang bolong, karena seyogianya tidak ada kenyamanan yang benar-benar nyaman. Sebab dunia yang kita tinggali ini penuh dengan pergolakan dari masa ke masa. Termasuk usia seseorang pun ada batasnya sendiri-sendiri. Dan tidak ada ketentuan yang pasti sampai berapa lamakah kita berada di lingkungan keluarga masing-masing. Namun yang sangat pasti bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengahmu, dan bahkan Roh Kudus bersama engkau di dalam setiap detik dan menit sekarang juga. Dengan begitu engkau mempunyai kepastian hidup di bumi yang bergoncang ini dan sejarah yang bergelombang ini, serta yang penuh dengan liku-liku dan tipu daya. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, mengetahui kehadiran Allah setiap waktu bersama dengan saudara penting sekali. Oleh karena inilah yang membuat engkau berjalan dengan mantap, berjalan dengan hati-hati, serta berani mengusir semua keraguan-raguan dan semua kebimbangan, karena engkau mengetahui Allah berjalan bersama-sama denganmu. Lihatlah, seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamakan Immanuel. Artinya Allah beserta kita, Allah bersama-sama kita. Bahkan Roh Kudus menempati dirimu, tinggal di dalam engkau untuk menuntun jalan kita kepada jalan kebenarannya saja. Puji Tuhan saudara. Kenapa yang kita imani bukan satu fata morgana, apa yang kita imani bukan satu khayalan, tetapi bahkan Allah sendiri saudara ikut membaur di dalam kehidupan umat, yaitu tadi Roh Kudus yang memberikan engkau kekuatan. Kurang apalagi saudara, Roh Kudus yang memberikan tuntunan sehingga umatnya tidak tersesat. Jadi dengan demikian saudara, lahir dan hadirnya Kristus yang kita rayakan mempunyai tiga inti perayaan. Pertama, kita merayakan oleh sebab Allah, Sang Firman itu yang telah datang sebagai juru selamat bagi umatnya dari kecerobohan manusia yang pertama dan tidak dengar-dengaran firman saudara, hingga hancurnya semesta alam dan berada di dalam belenggu kematian karena penyimpangan tersebut oleh umatnya sendiri. Tetapi Allah tahu tetap dengan kasih-Nya diberikannya kepada dunia ini, saudara, yaitu putranya yang tunggal sebagai hadiah Natal untuk kau dan aku. Yang kedua, kita merayakan Natal oleh sebab kuasa firman Kristus Yesus yang menembus hati sanubari umatnya dari pengecut, dari pemalu, dari ragu-ragu,
dari pelin-pelan di dalam keimanan menjadi murid yang setia, murid yang tangguh, dan tidak takut-takut untuk memberikan firman dengan ketangguhan. Itulah yang harus kau dan aku miliki, saudara. Yang ketiga, kita merayakan Natal oleh sebab didiaminya tubuh kita oleh Roh Kudus, dan intervensinya itu hingga dari waktu ke waktu kita difokuskan terus kepada jalan yang benar, yaitu hidup yang kekal dan mulia. Di atas semuanya itu, saudara, marilah kita ikuti teladan Yusuf yang sederhana, yaitu iman percaya walaupun tidak masuk akal sekalipun. Namun hidup setia di dalam Kristus Yesus, itulah yang memberikan kau dan aku damai sejahteranya yang dunia tidak sanggup memberikannya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, Dikau yang telah datang sebagai Kristus Yesus. Oleh karena umat-Mu ini Tuhan yang begitu sederhana, bahkan yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Bapa. Bimbinglah hidup kami Tuhan, boleh menjadi hidup yang mulia dan tinggal setia di dalam Dikau. Ampuni kelemahan kekurangan kami ya Roh Kudus, dan tuntunlah jalan kami hidup di dalam terang kebenaran Kristus Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nyanyian ini hanya musiknya saja. Harap saudara ikuti menyanyi ya. Saudara ikuti menyanyi. Terima kasih. Saudara jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak mandar,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa syafaat, tapi apakah ada tambahan begitu? Tidak ada yang hal khusus. Oke, mari kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa di akhir tahun ini Tuhan, kami diberikan satu refreshing untuk mengingat dan mendedikasikan diri kami kembali kepada datangnya Kristus yang kedua kalinya. Pada waktu kami merayakan Natal ini, terima kasih ya Tuhan, Dikau yang sungguh mencintai umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Bapa senantiasa. Kami serahkan saudara-saudara kami di sini Tuhan, begitu juga kepada seluruh ibadah streaming. Kiranya Engkau memberkati di dalam semua hal yang boleh dihadapi Tuhan. Berikanlah tubuh yang sehat, pekerjaan yang baik Tuhan, serta keamanan serta kesejahteraan di dalam jalan hidup umat hari ke hari. Berkati gereja-Mu Tuhan atas semua apa yang diperlukannya. Berkati Tuhan dengan satu inspirasi memuliakan nama-Mu di dalam acara-acara ibadahnya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan perjalanan hidup kami satu persatu Tuhan. Jangan biarkanlah kami sendiri, tapi kami percaya Tuhan di bawah rangkaian kasih Kristus saja di dalam hidup kami. Maka kami berada di dalam kebenaran-Mu saja. Di atas segala-galanya ya Bapa, kami bersyukur atas kasih Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemberian Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahannya ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar Anda. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise oleh Golda. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara-saudara jemaat sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Bapa agar itu berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 123 bait 1, 3, dan 4. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam, datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mundur pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai dan ingat-ingatlah bahwa tugas pelayanan kita, kesaksian kita baru saja akan dimulai. Saudara, nyatakanlah Sang Immanuel kepada siapa saja yang saudara temui bahwa dialah juru selamat pribadi masing-masing satu-satunya. Sehingga dengan demikian saudara berada di dalam misi Allah menyelamatkan umat yang dikasihinya ini. Saudara, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah postur.